Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Paputungan dengan NIM 911421103. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi untuk Badan Hukum Pendidikan Tinggi. Akuntansi untuk Badan Hukum Pendidikan Tinggi terkait dengan pertimbangan Menteri Pendidikan Nasional. Ikatan Akuntansi Indonesia perlu meneliti ulang kebutuhan penyusunan standar akuntansi badan hukum pendidikan tinggi. Pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah bagian keuangan dan badan pemeriksa keuangan. Standar akuntansi untuk pengembangan 2 atau lebih BHBT disusun atas dasar prinsip akuntansi ekonomi atau peristiwa yang lebih penting daripada formalitas legalnya. Pandangan pada perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Elemen-elemen transaksi BHPT dalam laporan neraca berikut ini adalah akun-akun transaksi BHPT dalam neraca. Yang pertama, aset aktiva. Aktiva ini terdiri dari kas, piutang, piutang wesel, peralatan kantor, sediaan barang dagangan, asuransi dibayar di muka, sewa tempat dibayar di muka tanah, gedung perlengkapan kantor, dan lain-lain. 2. Utang kewajiban. Kewajiban lancar, kewajiban jangka piutang, utang-utang biaya bunga, utang gaji dan honorium, utang pajak penghasilan, utang bank. 3. Ekuitas modal. Modal adalah hak residual atas aktiva entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Elemen-elemen transaksi BHPT dalam laporan surplus devisa berikut ini adalah akun-akun transaksi BPT dalam laporan surplus devisa. 1. Pendapatan arus masuk atau peningkatan lain aktiva sebuah entitas atau pelunasan piutang. 2. Biaya arus kas keluar atau penggunaan lain suatu aktiva atau timbulnya utang. 3. Surplus kenaikan kutas dan transaksi tambahan atau insidental suatu entitas dan tersebab dari semua transaksi lainnya. 4. Defisit penurunan ekuitas dari transaksi tambahan atau insidental suatu entitas dari semua transaksi lainnya atau kejadian serta kenaikan lain yang mempengaruhi entitas tersebut. Elemen-elemen transaksi BHPT dalam laporan arus kas berikut ini adalah akun-akun transaksi BHPT dalam laporan arus kas. 1. Arus kas dari aktiva operasi, arus kas masuk dari aktiva operasi, penurunan aktiva lancar, non-kas, kenaikan utang jangka pendek, arus kas keluar dari aktiva operasi, kenaikan aktiva lancar, non-kas, penurunan utang jangka pendek. 2. Arus kas dari aktivitas investasi, arus kas masuk dari aktivitas investasi, penurunan investasi jangka panjang, dan penurunan aktiva tetap. 3. Arus kas keluar dari aktivitas investasi, kenaikan investasi jangka panjang, dan kenaikan aktiva tetap. 4. Arus kas dari aktivitas pembiayaan, arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan, kenaikan utang jangka panjang, kenaikan dan ekuitas dalam BHPT, kenaikan dana cadangan. 5. Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan, penurunan utang jangka panjang, penurunan dana ekuitas, penurunan dana cadangan. Siklus akuntansi dalam BHPT. Siklus akuntansi dalam BHPT dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap pencatatan, 2. Tahap pengisaran, 3. Tahap pengelolaan. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.